Mereka berdua udah nggak punya tempat tinggal gara-gara udah nggak punya uang lagi. Jadi harus pindah-pindah tempat dan numpang di rumah orang. Hingga dia tinggal di rumah lamanya yang sudah dibeli sama orang lain. Dia dijanjikan dan diizinkan tinggal di sana, namun ada perjanjian kontrak yang harus disepakati oleh dia dan pemilik rumah. Apa itu? Tentu saja sesuatu yang membagongkan. Film dengan judul Lady Next Door Who Made a Contract yang dirilis pada tahun 2020 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Sebelum lanjut, aku mau kasih tahu dulu kalau film ini 90% isinya buka-bukaan semua. Jadi hampir nggak ada yang ditutup-tutupi. Makanya aku sarankan lebih baik kalian tonton film fullnya pas sepi aja. Dan kalian pasti tahu lah ya cara-caranya gimana. Ternyata film Korea itu banyak juga ya yang beginian. Jadi di awal film ada seorang wanita bernama Tae Hee. Udah bersuami, namun dirinya ini dikenal suka dan tangguh kalau urusan begituan. Dia terlihat berbicara menggunakan ponselnya seperti ada bisnis yang sedang dia kerjakan. Di sisi lain, ada pasangan yang sedang berkendara tanpa arah dan tanpa tujuan. Mereka ini adalah Jeong Hee dan Ji Hwan. Pasangan suami istri kere dan nggak punya tempat tinggal. Tempat mereka berteduh satu-satunya hanyalah mobil. Sebelumnya, mereka ini numpang di rumah teman dan berpindah lagi dari satu rumah ke rumah lainnya. Kala itu, terjadi cekcok di antara mereka. Jeong-hee merasa ini udah keterlaluan sih. Masa setiap hari mereka harus begini terus? Selain itu, Ji-hwan juga kesulitan mendapatkan pekerjaan untuknya. Tersinggung, akhirnya Ji-hwan turun dari mobil dan jalan kaki meninggalkan Jeong-hae di sana. Namun, Ji-hwan melihat rumah lamanya tak jauh dari sana. Kebetulan yang punya rumah tuh muncul dan terkaget-kaget kenapa ada orang di depan rumahnya. Ji-hwan memperkenalkan dirinya kalau dia ini adalah pemilik pertama rumah yang ditempati pria yang bernama Mansu tersebut. Dan Mansu adalah suami dari Tae Hee. Tujuan Jin Hwa datang ke sana minta izin untuk tinggal beberapa hari di rumahnya Mansu. Awalnya Mansu seolah-olah tidak mengizinkannya, apalagi dia itu orang asing kan. Namun dia punya ide. Ji-hwan dan istrinya boleh tinggal di rumah mereka selama beberapa hari. Namun Ji-hwan harus mau tempur sama Tae Hee. Apa-apaan ini? Ji-hwan mungkin tidak punya pilihan lain daripada harus jadi gelandangan keren. Pada akhirnya dia melakukan apa yang disepakati bersama. Karena dapat tempat tinggal sementara, Jeong-hee juga merasa lega dan nyaman. Sementara ya mereka bisa berada di sana. Tapi masalahnya dia nggak tahu ada kesepakatan di balik itu. Ji-hwan kini harus berurusan dengan Tae Hee. Meski tidak mau, namun harus mau. Suatu pagi Mansu ketemu sama Jeong-hee saat di jalan. Dia habis dari belanja kebutuhan makan. Di sini mereka saling ngobrol, intinya membicarakan pekerjaan. Jeong-hee ternyata juga berusaha cari kerjaan, namun susah ya untuk mendapatkannya, apalagi usianya udah gak muda lagi. Alhasil Mansu memberikan pekerjaan untuknya, buat mijit punggungnya yang pegel. Tapi endingnya malah kemana-mana. Jeong-hee tidak mau kejadian ini diketahui sama Ji-hwan. Padahal dia juga gak tahu kalau sebenarnya ada sesuatu yang terjadi di sana. Tidak banyak yang bisa Jeong-hee lakukan selain menuruti perkataan Mansu, sama halnya dengan Ji-hwan. Lalu suatu ketika setelah nganu, Ji-hwan mendengar dan melihat Jeong-hee sama Mansu di ruang tengah. Dia merasa geram dan amarahnya memuncak, tapi dia gak bisa berbuat apa-apa. Mansu dan Tae Hee sepertinya suka Ji-hwan tinggal di sana. Tapi dia membuat kesepakatan kontrak baru buat Ji-hwan untuk dituruti. Intinya ada peraturan baru. Jadi seperti pertukaran pemain begitulah. Ya mau gak mau, daripada mereka harus
pindah lagi dan mencari rumah singgah lagi, karena itu sangat melelahkan. Pesan moralnya, bekerjalah kalian supaya bisa mengumpulkan uang, lalu beli rumah. Meski kecil, tapi nyaman untuk kalian tinggali. Ya, itulah tadi alur cerita film Lady Next Door, Who Made a Contract. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.